Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's thank to God Allah that has been giving us the health and power so we can attend in this meeting in this place to study English together. But before we continue again our study, first of all, let's pray together based on the obligation of Islam by reading Al-Fatihah. May God bless you all. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan ini, saya Laode Amrin, sarjana sastra, guru bahasa Inggris SMA Visata Kelautan untuk Milambi, akan menyajikan chapter 5, yaitu letter writing pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya kita berada pada slide berikutnya, yaitu kompetensi dasar. Bahwa kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran yang ini adalah yang pertama, membedakan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang di sekitarnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Sehingga kompetensi dasar yang akan dicapai yang pertama adalah teks surat pribadi. Kemudian 4.6.1 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang di sekitarnya. 4.6.2 menyusun teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang di sekitarnya, lisan dan tulis, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Baik adik-adik, pada kesempatan ini kita melangkah ke materi, yaitu pada pre-activities, yaitu prakegiatan. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana bentuk surat. Di sini ada surat, saya bacakan. 45 Sengigi Raya Lombok 75009 Nusa Tenggara Timur. Sorry, sebenarnya itu bukan Nusa Tenggara Timur, tapi Nusa Tenggara Barat, karena Senggigi itu di Nusa Tenggara Barat. 2 January 2014. My dear lovely city, love. How are you, sweetly? No, I know you are angry with me because I am writing to you after a long time. I am so sorry. Please forgive me. You know we are in Lombok right now. It is so beautiful beyond imagination. I am writing to you from this really cute letter cave on the Singigi beach. As you know, Mom loves shopping, so she doesn't will go forever. I look rain, check from shopping and decided to write to you while I enjoy my cup of coffee. You know, yesterday we went to Gilinanggu Island. It is a beach on the southwest of Lombok. The place is awesome. It is so beautiful, I couldn't believe my eyes. There are beautiful coral reefs anywhere. We went for snorkeling and we saw the most amazing fish ever. I wish you were here. I wouldn't have been much more fun. Mom was making sure that we didn't miss any sight of the whole city, so we had practically been everywhere. I have to go, Mom is here. I will see you soon. Lots of love.
Lina. Ini adalah sekedar surat yang tidak perlu diterjemahkan karena masih akan dipelajari pada pembahasan berikutnya. Selanjutnya, sebelum kita melangkah, saya perlu sampaikan bahwa ini adalah bagian dari bentuk surat pribadi. Apakah benar ini adalah bentuk surat pribadi? Selanjutnya, mari kita tengok pada slide-slide yang berikutnya, yaitu building blocks. Bahwa building blocks ini di pembahasan kita pada building blocks ini, yaitu bagaimana kita akan mempelajari format of letter, yaitu format dari surat, type of letter, bagaimana tipe-tipe surat, kemudian informal letter, also known as a personal letter, yaitu surat informal atau surat pribadi. Dalam hal ini adalah personal letter. Pertama kita akan membahas tentang personal letter atau surat pribadi. Pengertiannya dalam personal letter are letters that are written to people we know, such as friends, parents, siblings, and cousins. Letters are not only written to inform but to strengthen the bond between two people writing to each other. Bahwa surat pribadi itu adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang ditujukan seperti kepada teman, orang tua, saudara kandung, dan sepupu. Surat bukan hanya ditulis untuk memberi informasi, tapi dapat memperkuat ikatan antara orang-orang yang menulis kepada orang lain. Ini adalah baru pengertian dari surat pribadi. Selanjutnya pada slide berikut ini, bagaimana linguistic features. Bahwa linguistic features itu adalah aturan tata bahasa, fitur tata bahasa yang akan digunakan. Yang pertama adalah sentence structure. Kalimat-kalimat, struktur kalimatnya seperti apa dalam surat itu. Yang pertama, accuracy of grammar is important. Complete sentences are expected, and slang can be used. Use the contractions such as I'm, well. Use personal pronouns such as I, we, you. And then use active voice. Maksudnya adalah bahwa struktur kalimat dalam penulisan surat pribadi itu, yang pertama, kelengkapan tata bahasanya sangat penting. Yang kedua, kalimat yang lengkap sangat diharapkan. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan bahasa gaul atau bahasa ibu. Yang keempat, gunakan kontraksi seperti I'll, I'm, dan will. Bahwa ini adalah kontraksi itu adalah singkatan dari I'll, misalkan I will. I'm, I am. Will berarti we will. Kemudian yang kelima, gunakan kata ganti orang seperti I, we, you. Kemudian 6, gunakan kalimat aktif. Bahwa baru kita jelaskan bahwa I kata ganti orang pertama tunggal, we kata ganti orang kedua tunggal, kemudian you orang pertama tunggal, orang kedua tunggal. Selanjutnya, unsur berikutnya adalah style alias gaya bahasa. Language use may be personal like first and second person pronouns. Be warm. Use the person's name you are writing to. Every sentence is length. Write in a natural conversation style. Kemudian let your personality shine through in your writing. Maksudnya adalah bahwa gaya penulisan itu, yang pertama, penggunaan bahasa boleh bersifat pribadi seperti kata ganti orang pertama dan kedua. Kemudian harus bersifat sopan. Yang ketiga, gunakan nama orang yang Anda tuju. Kemudian keempat, variasikan panjang kalimat. Kemudian kelima, tulislah dengan gaya percakapan yang alami. Kemudian selanjutnya, biarkan kepribadian Anda nampak dalam tulisan itu.
Selanjutnya kita harus melihat bagaimana structure of personal ladder. Yang pertama, struktur dalam surat pribadi itu adalah tanggal, date. Date when the ladder is written, top left. Itu data, date itu adalah tanggal di mana surat itu ditulis, dan itu posisinya berada di top left. Top left itu adalah di atas bagian samping kiri. Seperti tadi yang kita lihat pada pre-activities. Place, yaitu tempat. Place when you are writing from, top right. Bahwa place when you are writing from itu tempat di mana Anda menulis surat itu. Dan letaknya adalah berada di top right alias atas, bagian atas kanan. Kemudian ada salutation name. Salutation and name itu adalah nama yang dituju. Greeting and then person's name you're writing to. Greeting atau ucapan selamat and the person's name atau nama orang yang Anda tujukan. Kemudian introduction alias pembukaan. The opening of the letter usually start with how are you or refers to previous letter. Bahwa pembukaan surat itu biasanya dimulai dengan kalimat seperti how are you atau pembukaan yang sifatnya menyapa. Kemudian ada yang disebut dengan body atau isi surat. The main part of the letter is include what you want to write to other person. Yaitu adalah bagian terpenting pada isi surat itu, termasuk apa yang Anda inginkan ketika menulis surat untuk seseorang. Kemudian ada yang disebut dengan closure. Closure itu the first indicate to the letter is going to the end. Closure itu kayak kalimat penutup. Kalimat penutup itu adalah bagian yang berada pada isi surat untuk mengakhirinya, the end, to the end. Complementary clause yaitu short expression like love you, sincerely yours, love, etc. Yaitu complementary clause itu adalah kalimat sapaan untuk menutup. Kalimat sapaan yang berupa penutup seperti like you, love you, sincerely you. Ada signature. Signature itu adalah tanda tangan atau inisial pada penulis. Kemudian ada postscript PS yaitu NB. Catatan-catatan kecil yang ada pada surat. Selanjutnya itulah struktur surat pribadi dalam berbahasa Inggris. Selanjutnya kita melangkah pada some useful expression for the letter writing, yaitu ekspresi yang bisa digunakan untuk dalam penulisan surat. Yang pertama ada gratitude. Seperti gratitude itu ada I'm just writing thank you for you. It was very kind of you too. Thanks very much for. I am very grateful too. Yang artinya kalimat-kalimat berikut ini artinya adalah gratitude itu adalah ungkapan rasa syukur. I am just writing to thank you for. Artinya saya hanya menulis rasa terima kasih kepadamu atas titik-titik. It was very kind of you too. Anda sangat baik Pak hati atas titik-titik. Yang ketiga, thank you very much for titik-titik. Terima kasih banyak atas apa, misalkan bantuannya dan sebagainya. I am very grateful for. Saya sangat berterima kasih atas titik-titik. Selanjutnya ada some useful expression for letter writing itu ada giving advice. Yaitu, well, I thought about it, and if I were you, I would titik-titik.
Baiklah, saya pikir mengenai hal itu. Jika aku jadi kamu, saya akan sekian-sekian. Bahwa giving advice itu adalah kalimat untuk memberi nasihat. Kemudian ada have you thought about? Yang pertama, kemudian artinya adalah pernahkah kamu berpikir tentang titik-titik sekian-sekian? In your last letter, you said you were sure what course of action to take as a guest. Artinya adalah pada surat Anda yang terakhir, Anda berkata Anda tidak yakin jalan apa yang harus kuambil. Saya sarankan sekian-sekian. I think you shouldn't. Saya pikir Anda tidak boleh sekian-sekian. In your last letter, you asked me about titik-titik. I think titik-titik. Dalam surat terakhir Anda mengatakan saya tentang titik-titik, saya pikir sekian-sekian. Itu adalah beberapa useful expression for letter writing. Jadi ekspresi untuk menulis surat pribadi. Beberapa ekspresi. Selanjutnya ada yang disebut dengan delivery good news. Delivery good news itu apa? Yaitu adalah menyampaikan kabar baik. Memang di dalam surat itu ada yang disebut dengan ada delivery good news, menyampaikan kabar baik di dalam surat. Antara lain, kalimat yang boleh kita gunakan adalah I am sure you will be happy to hear that. Saya yakin Anda akan senang mendengarnya sekian-sekian. I am sure that you'll be interested to know that sekian-sekian. Saya yakin Anda akan tertarik untuk mengetahuinya sekian-sekian. 3. By the way, did you know that? Titik-titik. Ngomong-ngomong, tahukah kamu? Kemudian yang berikutnya, OMG, you'll never guess what happened. Oh Tuhan, Anda tidak pernah menebak apa yang terjadi. I'm totally excited to hear about. Aku sangat senang mendengar tentang titik-titik. It was happy beyond limits to read that. Aku sangat senang membaca itu, titik-titik. Kemudian ada yang disebut dengan delivery bad news. Delivery bad news itu adalah menyampaikan kabar duka atau berita duka. I'm sorry, but I have to tell you that. Maaf, saya harus menyampaikan bahwa titik-titik. Ini adalah beberapa kalimat yang dapat disajikan dalam delivery bad news di dalam surat. Bad news, I'm afraid, but no way to avoid it. So here it goes. Kabar buruk, saya ragu, tapi tidak ada cara untuk menjauh, jadi saya harus sampaikan sekian-sekian. I'm extremely sorry to hear that. Aku sangat menyesal mendengarnya. It was heart-wrenching to read about. Saya sangat menyayat hati membaca tentang titik-titik. Ini adalah beberapa useful ekspresi yang bisa digunakan untuk menulis surat. Selanjutnya masih ada, kita lanjut lagi, useful expression for letter writing, yaitu asking for help. Asking for help itu adalah memberi bantuan. Apakah itu? Ada beberapa kalimat yang bisa kita sajikan dalam asking for help itu. Yang pertama, I wonder if you could help me. Saya ingin tahu, apakah Anda dapat membantu saya? I hope it's not too much to ask about. Saya tidak berharap banyak meminta untuk titik-titik. I wonder if I could ask you as favor, call you. Saya ingin tahu, kalau aku bisa meminta bantuan Anda, bisakah? Selanjutnya ada apologizing. Apologizing itu adalah meminta maaf. Apologizing yang bisa kita gunakan pada konteks kalimat itu untuk expression for letter writing. Yang pertama, I would like to apologize for. Saya meminta maaf atas apa? I'm so sorry that. Saya sangat meminta maaf atas apa? Words
are not enough to erase the pain I have give you, but I want to. Kata-kata yang tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang saya lontarkan kepada Anda. Say how sorry I am kepada Anda, tetapi saya ingin mengatakan betapa menyesalnya saya. Selanjutnya ada examples of expression used in personal letter. Ada salutation yang bisa digunakan, yaitu dear, dearest, sweetest, darling, my dear, my love, sister. Oleh karena itu, pada kalimat atau kata-kata yang bercentang merah ini, yang berkolom merah ini, itu dijadikan PR, seperti closing. Yours with love, sincerely yours, all the love, all the best, affectionately, much love, best wishes. Itu dijadikan PR, dijadikan tugas untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk kata-kata ini starting the letter atau pembuka surat. Ada how are you, hope this letter find you, thank you for your last letter, it was so good to hear from you, sorry for answering late, I am sorry I shouldn't have written earlier, haven't heard from you in a while so I thought, I am sorry to inform you that. Kemudian ada conclusion. I'm looking forward to seeing you soon. I'm looking forward to hearing from you soon. Ada my best wishes for the coming test. See you. I will write soon. I will have to stop now. I'm waiting for a quick reply. Looking forward to seeing you again. Itu juga dijadikan PR. Bagaimana Anda menerjemahkan kalimat-kalimat ini dalam bahasa Indonesia sehingga Anda mudah untuk mendapatkan bagaimana cara menulis surat yang baik dan benar dalam bahasa Inggris. Nah, adik-adik, itulah struktur surat. Selanjutnya kita simpulkan bahwa seperti apa struktur surat yang sebenarnya. Ada date, tanggal seperti apa yang telah disebutkan tadi, berada di bagian sini. Kemudian ada address atau alamat, berada di top right alias atas bagi pojok bagian kanan. Kemudian ada salutation, yaitu salutation itu nama yang dituju, yang yaitu berupa sapaan kepada nama yang dituju. Kemudian ada greeting, hello. Ini adalah greetings atau ucapan sapaan. Kemudian ada yang disebut introduction alias pembukaan. Kalimat ini adalah kalimat pembukaan. Ada how are you, sweetly, dan sebagainya. Kemudian ada the content of the letter, isi dari surat. Kemudian ada yang disebut dengan closure, yaitu sapaan penutup. Sapaan penutup itu adalah lawan dari salutation. Closure itu adalah lawan dari salutation. Kemudian ada closing alias penutup. Kemudian ada signature, yaitu tanda tangan dari yang mengirim surat atau yang menulis surat ini. Itulah struktur surat. Selanjutnya kita melangkah kepada penugasan terstruktur individu. Yang pertama, terjemahkan ungkapan tersebut di dalam bahasa Indonesia yang terdapat pada slide atau yang terdapat dalam kolom warna merah pada slide 11 dan 12. Kumpulkan tugas tersebut melalui jaringan pribadi atau japri melalui nomor WA 082347444822, dalam hal ini nomor saya, atau dapat diantar langsung di rumah guru bahasa Inggris. Tugas dapat dikirim dalam bentuk file PDF, JPG, foto, dan lain-lain. Batas waktu pengumpulan tugas sampai hari Sabtu. Sampai hari Sabtu ini tanggal berapa? Tanggal 23 Januari.
sorry bukan tanggal 16 Januari, tanggal 23 Januari pukul 14.00. Itu saja yang saya sampaikan. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Thank you for your attention. Thank you very much. May God bless.